buat teman-teman yang mau materi ini 3 hari bisa huruf Jepang ini, makanya siapin buku dari sekarang, siapin alat tulisnya, sambil saya jelasin, nanti bisa teman-teman catat poin-poin pentingnya apa yang bisa teman-teman lakukan nanti. Jadi biar nggak kelewat kayak gitu. Jadi teman-teman tetap ada catatan. Ini yang nanya, Juli ini aku mau ikut JLPDN 5, selain huruf hiragana katakana apalagi yang harus fokus. Nah ini nanti akan kita jelaskan di akhir ya, pertanyaan ini. Kita langsung masuk untuk materi pokoknya, yaitu 3 hari bisa huruf hiragana. Ini sedikit agak panjang, teman-teman harus stay fokus dan harus siapin catatan sih kalau menurut saya. Praktekin cara ini dan praktekin metode ini, insya Allah bisa nanti lebih cepat untuk hafal huruf hiragana dan katakana. Oke, kita akan mulai. 3 hari bisa hafal huruf Jepang, hiragana dan katakana. Yang pertama, poin yang paling harus teman-teman siapkan sebelum mulai metode ini. Yang pertama, teman-teman harus pastikan kenal dan tahu huruf Jepang itu terlebih dahulu. Pastikan dan kenal huruf hiragana itu, fungsi dan kegunaan huruf hiragana itu sebelum teman-teman mulai menghafal ya. Sebelum teman-teman mulai menghafal, pastikan tahu terlebih dahulu fungsi dan kegunaan huruf hiragana dan katakana, jumlah huruf hiragana dasar, jumlah huruf katakana dasar, tahu betul urutan goresnya, jumlah huruf tambahan hiragana, dan jumlah huruf tambahan katakana. Pastikan teman-teman tahu terlebih dahulu hal-hal ini sebelum mulai untuk menghafal hiragana dan katakana. Kelihatan nggak ya? Nah, hiragana, fungsi huruf hiragana itu ya ini seperti yang ada di sini, yaitu untuk menulis kosakata asli bahasa Jepang. Karena semua bahasa Jepang yang selain kanji itu menggunakan huruf hiragana. Kosakata aslinya itu menggunakan huruf hiragana, termasuk okurigananya itu atau furigana itu untuk membaca kanji itu juga ditulis dalam bentuk hiragana. Jadi memang harus dihafalkan huruf hiragananya. Sedangkan fungsi huruf katakana itu untuk menulis bahasa yang menjadi bahasa serapan dari bahasa Jepang, atau untuk menulis nama dari nama teman. Misalnya nama saya kan Jalal, itu bukan nama Jepang. Nah, itu ditulis dalam bentuk hiragana. Nah, jumlah total huruf dari hiragana dan katakana itu, hiragana tersendiri itu 46 karakter huruf, katakana 46 karakter huruf. Kalau mau diingat, dihitung jumlahnya ini memang banyak banget. Saya yakin pasti langsung lihat jumlahnya aja udah muri, nggak bakalan mungkin bisa. Tapi jangan menyerah karena hanya jumlah ini, lakukan triknya. Nah, ini contoh hurufnya hiragana, dan ini contoh huruf katakana dasar. Ini katakana dasar. Nah, ini cara untuk menulisnya. Di sini ada urutan tulisnya. Ini cukup dilihat aja, diketahui kalau nulisnya itu harus ada urutannya biar nanti bisa mudah hafalnya. Kayak gitu. Nah, ini cara nulis buat huruf katakana. Nah, ini juga buat nulis hiragana. Dan ini adalah huruf tambahan dari, ini adalah huruf tambahan hiragana. Ini dakuong, itu ada jumlahnya 20 huruf. Hiragana katakana juga ada 20 huruf, dan handakuong ada 5 huruf, serta yoong itu ada 33 huruf. Ini sekedar pengetahuan aja, jadi itu total semua jumlah huruf hiragana yang akan teman-teman pelajari jika ingin belajar bahasa Jepang. Gimana? Udah mulai seram? Pasti seram banget kan, karena jumlah hurufnya banyak banget dibandingkan dengan jumlah huruf alfabet yang ada cuma 26 huruf. Kalau untuk mau belajar bahasa Jepang, mau tidak mau harus bisa menghafalkan jumlah semua huruf Jepang itu. Banyak banget, nggak mungkin bisa 3 hari. Bisa. Insya Allah bisa. Makanya teman-teman praktekkan ini. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Nih, tanamkan di dalam diri teman-teman kalau seandainya huruf-huruf itu yang banyak-banyak tadi itu mudah dan bisa dihafalkan. Dan syarat selanjutnya yaitu teman-teman harus konsisten dengan diri sendiri. Harus ya benar-benar keras dengan diri sendiri. Konsisten bahwasanya selama 3 hari tersebut harus benar-benar konsisten dalam belajar huruf Jepang tersebut. Insya Allah kalau seandainya tadi teman-teman udah percaya, kalau seandainya teman-teman bisa hafal huruf hiragana katakana tersebut, dan teman-teman konsisten belajar selama 3 hari ini sesuai dengan tips, trik, dan cara yang telah ditentukan ini, insya Allah teman-teman bisa hafal huruf hiragana dan katakana hanya dalam 3 hari. Oke, kita mulai metodenya. Nah, ini adalah metode dasar dari metode 3 hari hafal huruf Jepang.
Yang pertama, ini wajib dilakukan. Teman-teman harus bisa maksimalkan waktu setiap hari. Jadi dalam setiap hari itu ada 24 jam waktu. Teman-teman harus maksimalkan waktu setiap hari. Dan bagi waktu satu hari itu minimal 4 sesi belajar. Nah, bagi minimal 4 sesi belajar. Ini tidak harus, tapi minimal 4 sesi belajar. Bisa lebih dari 4 sesi belajar itu malah lebih bagus. Tapi minimal seminimalnya itu 4 sesi belajar. Dan batasi waktu setiap sesinya itu hanya 30 menit sampai 60 menit belajar saja. 30 sampai 60 menit belajar saja. Jangan lebih dari 60 menit. Karena kalau seandainya udah lebih dari 60 menit, saya yakin teman-teman nggak bakalan fokus. Dan pasti ngawur udah itu. Nah, selama 30 sampai 60 menit ini, saya minta teman-teman harus belajar secara fokus. Ini wajib fokus. Jauhkan hal-hal yang dapat mendistraksi proses belajar. Jauhkan HP dari pandangan teman-teman. Jauhkan apalah hal-hal yang dapat mendistraksi. Jadi supaya benar-benar bisa fokus selama 60 menit belajar ini. Dan hanya gunakan alat tulis dan alat bantu peraga. Alat bantu peraganya bisa tadi dengan materi-materi hiragana, katakananya. Nah, cuman gunakan itu. Yang terakhir ada repetition. Jadi terus ulangi hal-hal yang memang belum teman-teman kuasai, diulang-ulang sampai dengan bisa kayak gitu. Jadi jangan bosan baru belum selesai 60 menit belajar nggak bisa hafal hurufnya udah menyerah terlebih dahulu. Jangan. Makanya supaya teman-teman tidak mudah bosan dan tidak efisien, lebih baik teman-teman belajar sedikit tetapi waktunya efisien dan bisa benar-benar fokus. Makanya tadi dalam satu hari itu teman-teman harus bagi sesinya menjadi 4 sesi belajar. Waktu setiap sesinya harus 30 sampai 60 menit. Tidak kurang dari 30 dan tidak lebih dari 60 menit. Jadi bisa 45 menit, oke, nggak jadi masalah. Kalau mungkin udah jengah rasanya, udah bosan, cukup di 45 menit aja. Nah, setelah itu lanjut ke sesi berikutnya. Nah, ini hal yang wajib teman-teman lakukan sebelum belajar dan persiapkan dirinya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke hari yang pertama.